Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN pada PPG Daljab Bet 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25141816869. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan UKIN di SMK Negeri 1 Lempuing Jaya kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan su'abul iman atau cabang iman. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu penguji dan masukan dari saudara yang menyaksikan agar lebih baik dan bermanfaat untuk anak didik kami. Sekian perkenalkan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Semua ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nggak usah. Hari ini ada yang nggak masuk? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum mulai materi atau mulai belajar, coba dicek ya di dalam laci kalian ada sampah atau enggak, ya kanan kiri sudah rapi atau belum. Silakan cek dulu. Sudah bersih? Sudah. Ya. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang materi apa? Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Ya. Kompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya. Kemudian apa itu etos kerja? Ya. Etos kerja adalah semangat bekerja dalam kebaikan. Ya. Dalam pembahasan etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan, materi yang minggu lalu ada pertanyaan lagi? Gak ada? Tidak. Ya. Baik, berikutnya supaya kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat nariyah 1 kali, ya. Yuk, bismillah.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Apa semua ya? Alhamdulillah. Baik, semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Baik. Sekarang kita memasuki pelajaran berikutnya, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan su'abul atau cabang iman. Sekarang pengertian rukun iman dulu, ya. Kita sebagai orang Islam mempunyai kewajiban atau harus mempunyai keyakinan, kepercayaan, yaitu rukun iman. Rukun iman ada berapa, anak-anak? 6. Yang pertama, siapa tahu? Saya, Pak. Ya? Iman kepada Allah. Oke. Nomor 2? Saya, Pak. Ya? Iman kepada malaikat Allah. Ya. Rukun iman yang ketiga? Ya? Iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Terus yang keempat? Saya, Pak. Ya? Kepada Rasulullah. Oke. Yang kelima? Saya, Pak. Ya? Iman kepada hari kiamat. Ya. Yang terakhir atau yang keenam? Saya, Pak. Ya? Kepada qada dan qadar. Ya, betul sekali ya. Ada 6 ini wajib kita ketahui karena di dunia ini yang ada apapun itu pasti ada yang membuatnya. Contohnya, buku ini ada, pasti ada yang pasti ada yang membuat. Baju kita pakai ini. Ya, ada ini kan. Kita nggak tahu siapa yang buat, tapi ada yang buat. Iya, begitu juga bumi, langit dan seisinya. Ada, kita bisa menikmati, kita bisa melihat wujudnya ada. Siapa yang buat bumi? Nah, itulah salah satu yang harus kita imani, ya. Kita percayai bahwasanya Allah itu memang ada. Buktinya apa? Ya ini udara, oksigen gratis, itulah kemurahan Allah, ya. Tidak pernah beli, kita hirup per menit. Kalau kita di rumah sakit, ya di rumah sakit itu sehari semalam itu bisa 750.000. Coba kalau kita oleh Allah dipajaki sehari 750.000. Mau bayar berapa miliar selama hidup kita ini? Karena Allah Maha Rahman Rahim, Maha Welas Asihnya Allah, ya, dikasih gratis. Nah, ini salah satu juga wujudnya Allah itu ada. Ya kan? Nah, di dalam pelaksananya iman itu adalah yang pertama itu mengimani dengan kolbi, ya, dengan hati. Ya, kita harus percaya betul bahwasanya Allah itu ada. Caranya seperti apa? Ya itu tadi. Ya. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu ada, itu contoh seperti tadi, ya. Kemudian kita disuruh sholat itu karena perintah Allah. Ya, sholat itu perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah nabi, yaitu perintah Allah. Bahkan sholat ini yang spesial, ya, spesial. Perintah sholatnya ini tidak melalui malaikat dari Allah langsung turun ke Nabi Muhammad. Artinya tanggung jawab untuk melaksanakan sholat ini seharusnya, ya, seharusnya kalian lebih bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Tidak usah menunggu perintah. Ya, di luar sana ada yang tangannya buntung, kakinya buntung bisa sholat. Kita yang alhamdulillah normal semuanya, seharusnya lebih dari itu. Ya, tidak usah menunggu diperintahnya. Nah, kemudian yang kedua bisa dilaksanakan dengan setelah diyakini dengan hati, juga harus dibuktikan dengan ucapan. Ya, dengan apa ucapannya itu? Ya kita sering tahmid. Tahmid itu apa? Tahmid itu bacaan alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Atau tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, ya. Atau syahadatain. Syahadatain itu 2 syahadat. Gimana syahadatain? La ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kan ada dua syahadat itu, ya. Siapa yang bisa mengartikan syahadat dua-duanya? Angkat tangan. Yang pertama apa artinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah itu dengan ucapannya saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Coba Putri, yang syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya dan saya bersaksi bahwa saya bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itulah dengan ucapan lisan salah satunya. Yang ketiga dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan ini juga kita menunjukkan sikap yang baik. Tidak pernah tinggal sholat, melakukan puasa, selalu berinfak, sedekah, mengaji. Termasuk kalian belajar sekarang ini, ya. Masuk kalian belajar ini adalah yang ketiga, melakukan dengan perbuatan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat illal lahdi minal lahdi." Ya, itu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar menuntut ilmu itu wajib bagi kita orang muslim. Ya, orang Islam atau muslim. Illal lahdi minal lahdi. Dari ayunan ibu, ya, lahir cepret oek, dari ayunan ibu sampai kalian wafat atau meninggal. Ya. Illal lahdi minal lahdi. Jadi dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Itu masih wajib mencari ilmu bagi kita orang Islam. Dan yang memuliakannya 13 ikhlas tidak ria dan menjauhi sifat munafik 14 bertaubat mengucapkan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa 15 takut kepada Allah. Nah, dari ke-30 yang disebutkan oleh Repa tadi, semuanya itu dengan perbuatan. Ya, dibuktikan tuh dengan perbuatan. Menghargai, menghormati orang tua, berbuat baik, ya, termasuk tadi tidak bermalas-malasan, tidak menggunjing dan lain sebagainya itu tadi. Karena timbulnya ada iman kita, bahwasanya perbuatan kita ini sekecil zarah pun, ya, kalau di Al-Qur'an itu bahasanya sekecil zarah pun miskola darotin khairayyarah. Sekecil zarah itu biji sawi. Ya, perbuatan baik kita sekecil biji sawi pun ada catatannya oleh malaikat. Nah, malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat siapa? Nah, ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Malaikat yang mencatat kebaikan malaikat siapa? Roki. Malaikat pencatat amal baik. Ada juga yang malaikat pencatat amal buruk. Ya, sekecil apapun perbuatan kalian, ya. Jahili kawan. Kasihlah gorengan di mejanya, di kursinya dia duduk ngerjai, ya. Nah, itu juga sekecil itu pun ada catatannya, catatan dosanya dari malaikat, ya. Nah, dari yang disebutkan oleh Repa tadi atau berkenaan dengan rukun iman, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Apa itu takdir? Nah, bagus. Takdir. Takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya misalkan hari ini tiba-tiba
dijewer. Atau tiba-tiba hari ini jatuh naik motor. Nah, itulah memang sudah menjadi takdirnya hari itu. Sudah ditakdirkan, tapi tidak ada yang tahu takdir ini kecuali Allah. Gitu. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Saya percaya setan itu ada. Kemudian setan itu terbuat dari api. Apakah setan juga sakit jika masuk neraka? Oke. Ini pertanyaannya mendalam ini ya. Ya kan? Memang benar setan itu tercipta dari api. Ya. Kemudian kita manusia tercipta dari tanah. Yang langsung diciptakan dari tanah itu Nabi Adam. Hanya Nabi Adam yang diciptakan langsung dari tanah. Kalau kita ini sudah saripati. Ya, saripatinya dari hasil tanah melalui hubungan biologis ayah dan ibu. Terjadilah kita. Itu prosesnya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, setan itu dari api. Kemudian kalau dimasukkan neraka apakah sakit? Wong api sama api. Kan logika juga ya kan? Nah, sekarang Bapak praktekkan. Coba tangannya di atas ini. Nah, atas. Nah, coba Bapak pukul. Ini. Sakit nggak? Sakit. Nah, seperti itulah. Ini apa ini? Tangan. Kulit kan? Ya. Nah, ini tadi tangannya Novia kulit juga kan? Ya. Kalau dipukul sakit nggak? Sakit. Nah, kenapa sakit? Sama-sama kulit. Masuk lagi nggak paham kan? Nah, jadi begitu juga dengan setan. Ya, walaupun setan terbuat dari api, kalau masuk neraka, ya sudah nas Allah pasti sakit. Ya, itu. Paham ya? Ya. Ada lagi? Berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang iman yang berkaitan dengan iqraum bil lisan, dengan ucapan, ya, dengan lisan atau ucapan. Semoga pertemuan hari ini bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari, ya. Bapak juga minta tolong setelah kalian tahu bahwasanya perbuatan baik itu juga termasuk dari cabang-cabang rukun iman, maka kalau di rumah, ya, bagi yang tidak ngekos, berkesempatan kalian untuk berbuat baik. Baik, sampai sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan iman tadi? Tidak. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.